Kita nggak ngasal ya, kita pernah dengar ceritanya ini dapur, dibilangnya dapur ya, tempat duduk. Kita bisa masuk, kita bisa lihat untuk lantainya ada jejak tanah, berarti bisa masuk ya. Asli ini anyaman dari rotan tempat duduknya. Tempat tidur bisa ya, zaman dulu untuk pakai rumah-rumah perabotannya kayak gini ya. Ini dia menggunakan kayak gini. Ini pendek banget ya teman. Apa mungkin orang dulu pendek-pendek ya? Untuk kalian, dulu waktu kami pelantikan pramuka di belakang ini kami duduk-duduk ya. Nah, ada yang bilang ada pintu teman, saya akan coba ke belakang. Katanya bau anyir, bau darah. Mungkin ada orang yang mempunyai indera keenam ya, jadi bisa mencium-cium baunya. Ini harus hati-hati kalau jalan dari pinggir karena warnanya hitam seragam. Ini belakangnya sepi teman sini. Jangan kita masuk ke portal apa nih, alam gaib. Ini ada pintunya ya. Jadi saya nggak bohong. Misi. Wow. Ini ada ke atas. Memang di sini sepi banget ya. Di sini. Kaget Pak, saya silakan Pak. Oke, halo teman. Ya, kali ini sekarang sedang berada di Kecamatan Cipayung, di Kelurahan Pondok Gede ya, Jakarta Timur. Ya, kali ini saya akan masuk ke kawasan perkampungan PKI ya. Dulu sini adalah perkampungan PKI, tempat berlatihnya Gerwani lah ya kabarnya teman. Dan monumen dari Pancasila Sakti ini dia dibangun di tahun 1967 dan selesai di 1973 ya. Oke, mari kita langsung untuk masuk ya ke dalam ya. Nggak tahu ini buka sampai jam berapa. Atau saya sampai jam 4 lah ya. Tapi ada juga website yang bilang ini dia bukanya sampai jam setengah 4 gitu ya. Oke. Dan ini tempatnya masih mirip banget seperti dulu. Dan untuk harga pejalan kaki 5.000 lah ya setahu saya. Dan di sini banyak sekali tempat perniagaan teman-teman. Sama tadi di luar. Oke, sini ada tulisan. Oke. Apa ya? Kita lihat dulu ya. Oke, Anda meninggalkan Monumen Pancasila Sakti bukan berarti Anda melupakan peristiwa sejarah G30S PKI. Ya, untuk tempat ini menurut saya ini adalah kawasan propaganda yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru ya. Tapi serah kalian teman, gimana cara kalian memaknai untuk ya tempat ini atau monumen Pancasila Sakti ini ya. Ini tempat disiksanya lah ya sebagian dari jenderal-jenderal yang masih hidup yang belum dieksekusi di rumahnya ya. Teman, jadi jenderal yang diculik itu ya, itu berjumlah 6 orang dan 1 perwira. Ya, itu dia mengaku sebagai Bapak Aha Nasution ya, yakni Bapak atau Abang Pierre Tandian. Oke, ini ada perumahan. Nggak tahu ini sejak kapan ya perumahannya ya.
saya udah lupa pula ada perumahan The Essential sepertinya. Nah, ini banyak apa nih perniagaan. Ya, saya tadi naik angkot CH, harganya mahal juga ya. Dia potong tadi mau 8.000, tapi saya bilang aja, bang, kok ini ongkosnya ini apa banget, saya bilang gitu. Baru dikasihnya lah ya jadi 3.000. Ya memang setahu saya sih untuk harga potongannya harusnya 6.000 lah ya, tapi dipotong dia 7.000. Tadi dia 8.000 sih. Jadi kita komplain lah ya, hak kita sebagai pelanggan untuk komplain. Ini bagus banget teman-teman untuk perumahannya ya. Nah ini ada yang datang, kita nggak tahu ini siapa namanya. Dan ini sepertinya kayaknya tukang kebunying sini. Nah, saya akan coba masuk sini, apakah apa ya masih bisa kita masukin teman. Ini ada rumah jadul nih. Wah, jadul banget ya, bentuknya pun. Tapi untuk perumahan PKI-nya sudah nggak ada lagi ya, tinggal sisa berapa, 2 lah ya sini. Nah, kita foto dulu. Ini ada beberapa kendaraan yang masuk. Nah, ini buat kalian yang naik mobil lah ya. Oh, semua tamu lah ya, bukan cuma mobil doang. Oke, ini dari sini. Nah, buka dari jam 8 sampai jam apa ya, 4 ya. Ini masih jam 2. Baru kita masih punya waktu 2 jam lagi. Nah, ini bisa kita hubungi mereka di sini ya. Wow. Kita akan coba masuk. Tiketnya di mana ya? Ini kali ya. Oke. Permisi Pak, selamat sore Pak. Saya mau beli tiket Pak. Oh, tiket sana Pak ya? Oke, mari Pak ya. Ini ada banyak mobil yang masuk. Oh, itu kartis ya. Biarkan mereka dulu yang bayar. Oke, baik. Siap. Oke, ya ini ada tinggi lah ya. Mungkin ini ada 50 tahunan atau puluhan tahun lah ya. Saya hanya nebak aja. Jadi ini harganya 5.000. Jadi sebenarnya untuk kita ngonten bisa, tapi untuk di kartisnya nggak boleh ya di videoin. Saya sih sangat menyayangkan untuk tempat ini nggak ada area pedestriannya. Ya ini menyatu dengan pengendara lainnya. Ada tentara yang berjaga. Wah, kenapa tentara berjaga di sini? Padahal kan ini bukan apa ya? Bukan area, termasuk area tentara kali ya. Saya nggak apa-apa lah yang ngomong ada tentara yang berjaga di depan ya. Takutnya kan nggak boleh kan, rahasia gitu. Nah itu ada perumahan warga. Tadi kayak ada orang ngomong ya, atau mungkin orang nyari sesuatu. Ya buat kalian, mari dukung video saya ini namanya. Tentu ini tidaklah murah. Saya kesini walaupun saya tidak makan lah ya. Saya ini konten tidak makan-makan ya, karena kita orang kere lah ya. Yang bikin konten saya juga ya untuk memberikan informasi lah ya, yang setahu saya. Nah, itu ada orang atau nunggu siapa dia ya. Ya, dulu itu saya anak pramuka teman-teman. Saya dapat bronze sih untuk itunya. Ya, saya nggak jago lah ya. Mungkin kurang aktif sih. Kalau bisa saya dapat silver lah ya. Saya pernah jalan kaki dulu ke sini. Dari mana ya? Dari area Skadron kalau nggak salah ya. Halim. Ya sini masih area Halim sih. Pokoknya dekat area Halim sih ya. Gitu. Nah, ini ada jalan. Nggak tahu ini jalan menuju kemana ya. Go to the hell.
terputus di sini untuk kanstrinya. Selamat datang. Oke. Nanti saya naik Jaklingko kalau ada ya nomornya. Kita mau nyari gratis saja. Banyak angkot yang kesini ya teman. Kalian bisa bertanya aja kepada saya, nanti saya akan sampaikan. Tuh, kalian punya uang, kalian bisa gunakan apa aja ya, ojek. Parkir sini. Saya sudah banyak agak lupa ya tentang suasananya ini ya. Sumur Maut. Ini masih ada waktu, kita maksimalkan saja. Nanti saya akan segera menuju ke arah Tanjung Duren. Naik nomor 9 ya di Terminal Pinang Ranti. Aduh, ini kita jalan kaki masuk ya. Jalan kaki tulen ya emang ini. Kayaknya cuma kita aja. Wah, jalannya menurun ya. Sana menanjak dari depan. Ada cewek yang menunggu pacarnya kali ya. Pacarnya kelamaan. Saya nggak menyapa. Buat apa kita menyapa ya? Jangan seramah. Ini ada parkiran luas, mobil, motor. Ini kalau di kampung ini, udah saya memakai ini sebagai obat ya. Obat apa saya lupa teman. Nah ini. Kalau kita makan apanya, saya nggak mau menginjak ini karena takut apa gitu ya, lumpur. Dia kayak ada madunya gitu kalau kita tarik sari-sarinya. Nah, di sini saya ingat ada panser. Mungkin itu panser yang dibawa buat angkut jenazah kali ya. Ini udah jadul banget ya tangganya. Sana banyak pengendara mobil. Rata-rata pengendara mobil yang sini. Nah, sana ada museum pengkhianatan. Kalau nggak salah, apa ya, seingat saya masih ada bangunan salah satu pemilik rumah atau bangunan yang pernah tinggal di sini. Dia masih dipertahankan, tapi orangnya udah meninggal ya. Ada suara burung. Nah, ini panser. Ini saya maksud. Nah, kalau kita rombongan, itu apalah ya, ada jamnya teman. Kita bisa nonton filmnya. Ya bisa request lah ya untuk sebentar atau berapa gitu ya. Lama ya film dari B30 SPK itu. Nah, ini pasar. Soalnya kayaknya kita nggak usah banyak foto-foto ya. Kalian datang aja. Ada masjid. Pasti masjid ini bangunan baru. Nah, buat kalian yang beragama Islam bisa menunaikan ibadah kalian di sini. Ini ada anak-anak tur lah ya. Saya nggak pandai bicara, kita lewatin aja mereka. Nah, ada panah menuju ke patung pahlawan revolusi Sumur Maut dan 3 rumah bersejarah. Truk PN Artayasa. Oke, ini truk yang di apalah namanya, dibajak ya. Ada mobil dinas mobil dinas Pemkostrat ada. Oh iya ya, baru saya ingat ini. Jadi kita sebelum masuk berbaris. Waktu saya SMP ya, berbaris ini menuju Pancasila Sakti. Ada kucing, ada tempat kantin makan, tempat duduk. Tapi yang paling tepat di sini sih yang kunjungan orang-orang dari sekolah ya. Ini menuju batas area olahraga. Oh, dilarang latihan kendaraan. Oh. Hamba sini aja ya batas orang olahraganya. Tapi kalau orang olahraga itu bayar nggak sih masuk sini? Nah, ini kendaraan truk. Ya, sangat disayangkan Bapak D. Panjaitan itu, dia nggak mengulur-ngulur waktu ya. Padahal pada saat giliran dia diculik, yaitu menurut penggambaran apa ya,
di filmnya ya. Kita nggak tahu, itu film propaganda menurut saya teman-teman. Itu bukan video asli, melainkan ya video diperankan orang lain ya. Itu juga dibuat tahun berapaan, jauh lah ya, dari tahun 60-an. Ya jauh banget. Nggak bisa kita percaya, nama juga film. Film itu kan apa ya teman-teman, hayalan seorang apanya ya. Kalau saya ngomong kayak gini bukan berarti saya PKI namanya. Ini ada .g. Asal kalian tahu, Tan Malaka juga dia komunis ya. Tapi banyak orang yang nyuka oleh konsep-konsep dari Bapak itu. Kita baca dulu untuk ini tubuhnya. Ada disebutkan bangunan ini apa ya? Bangunan cungkup ini adalah prasentar peran serta dari peruri ya, dari percetakan uang Republik Indonesia. Yang diresmikan tahun 94. Jadi masih baru nih. Jadi kalian bisa percaya sama cerita-cerita yang dibuat oleh pemerintah pada saat Orde Baru. Kalau saya nggak percaya sih. Teman-teman, nah ini sejarah singkat truk Dodle B2982 ya, L. Nah, jadi mobil ini tahun 91, nomor polisi sekian-sekian, saya udah baca tadi. Ini adalah replika kendaraan. Oke, ini bukan asli. Ini replika ya. Replika kendaraan jemputan PN Artayasa, sekarang divisi cetak uang logam. Oke, peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Sia, rumahnya Bapak di Panjaitan ya. Ini kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 SPKI menculik pengangkutan jenazah Brigjen, benarkan DI Panjaitan, Donald Ishak Panjaitan, dari kediaman rumahnya ya. Oke, mungkin sekalian untuk mengangkut Bapak Sukitman, seorang polisi saksi lah ya. Dia nggak bersalah tapi tiba-tiba dia ditangkap ya. Ini bisa saja ini replika, tapi maksud replika itu kendaraan lainnya ya, bukan kendaraan aslinya gitu. Bukan kendaraan asli yang mengangkut Bapak di Panjaitan ya, teman-teman. Ini saya datang ke sini bukan berarti saya percaya dengan peristiwa G30 SPKI, tapi serah kalian sih. Saya cuma menunjukkan ini dulunya adalah kampung PKI ya. Jadi bangunan ini sengaja didirikan supaya ya memperkuat pemerintahan Orde Baru ya. Oh iya benar. Ini dia masih asli. Lantainya tinggal disisakan bagian tengah ya. Ini dapur, ini kita baca nih. Nah, dapur umum ya bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Jadi kita nggak ngasal ya. Kita pernah dengar ceritanya, ini dapur, dibilangnya dapur ya. Ini tempat duduk. Kita bisa masuk, kita bisa lihat untuk lantainya ada jejak tanah, berarti bisa masuk ya. Asli nih, anyaman dari rotan tempat duduknya. Tempat tidur bisa ya, zaman dulu untuk pakaian rumah-rumah perabotannya kayak gini ya. Ini dia menggunakan kayak gini. Ini pendek banget ya teman. Apa mungkin orang dulu pendek-pendek ya? Ini ada sapu, ini sapu masa sekarang ya. Ini gentengnya. Wow. Ini ada kamar, kita nggak bisa lihat karena penerangannya gelap. Oh bisa nih. Ada ranjang. Ini lemari, nggak boleh kita pegang ya. Inilah untuk tempat memasak untuk orang-orang yang latihan joget-joget atau apalah ya. Di filmnya sih joget-joget teman-teman. Ini ada tungku, ada tempat ini, mungkin daging ya, masak daging. Ini rak. Ini kalau di kampung ini masak babi nih temannya.
Tusuk babi. Jadi setelah kita ngomong apa lah ya. Jadi untuk video ini kita tidak masakan buat kalian tonton. Ini sisa genteng asli. Nah, ini ada genteng asli, berarti ini gentengnya nggak asli lagi ya. Atau mungkin ini sisanya gitu. Sisa apalah ya. Jatuhan, runtuhan atau apa. Nah, ada 3 rumah. Ada Gucci. Ada 3 rumah katanya ya. Ini rumahnya kecil banget sih. Nah dulu kalau kita datang gunakan apa ya, sekolah ya, rombongan sekolah. Jadi menyebar gitu teman, ada yang duduk di sini, duduk di sana, ya sebelum acara. Tapi kalau udah ada acara kita dipanggil ya, teman-teman. Enak sih kalau misalnya kunjungan-kunjungan apa gitu ya, tur sekolah ya. Kita udah di sini. Dulu sebelum hancur atau mungkin dihancurkan, ini banyak banget perumahan ya. Dulu banyak perumahan. Nah, ini kita bisa baca ada sebuah tulisan. Ini rumah ini cukup lumayan besar. Pos komando untuk penjagaan ya. Pada suatu tanggal ini ya, Oktober 1965, ini ada rumah digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan ya. Nah, ini boleh dimasukkan. Dulu saya kira ini nggak boleh dimasukin ya. Kalau dibuka sih artinya boleh. Ini ada halangan dari sini. Nah, kalau ini kan artinya nggak boleh didudukin, dimasukin. Nah, kita lihat banyak nih orang-orang nih, orang-orang bermobil semua ya. Kalau saya jalan kaki ya, tempat tidur. Dulu opung saya mempunyai tempat tidur kayak gini, tapi dia untuk yang ini udah hilang ya. Nah, bagian kerangka besi. Nah, ini ada tempat duduknya. Jadi PKI itu sendiri teman-teman, dia disusupin oleh tentara sih namanya. Banyak anggota tentara sendiri yang ikut serta ya. Kalau menurut saya sih itu adalah konflik antara tentara ya menurut saya. Ada orang menuduh ini ulahnya Pak Soekarno. Menurut saya enggak ya. Lemari. Boleh. Video masih dalam ya? Saya boleh lewat di sini enggak? Boleh. Bisa ya? Sering menghargai lah teman yang mereka lagi buat tugas ya. Saya nggak tahu mereka mau ngapain. Kita ngomong aja ya. Nah, kayak ini rumah ketiga, tempat penyiksaan. Pos komando. Berapa elemen-elemen yang baru dipasang nih ke kaca ini. Menurut orang ini serem ya, tapi menurut saya nggak serem, biasa aja. Yang serem itu penyiksaannya teman-teman. Kalau boneka-boneka ini nggak serem ya. Ini jenderal yang masih hidup disiksa ya.
Jadi ini suara-suara yang di filmnya itu. Ini serambi penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman. Nah, ini yang masih hidup ya. Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tandean. Sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya ya. Jadi menurut film yang saya saksikan atau yang mungkin kalian saksikan di film G30 SPKI itu mereka masih hidup lah ya, pastikannya kalau yang dijatuhkan ke lubang sumur. Nah, lubang sumur itu ya. Dan untuk memastikan mereka meninggal, lalu pelurunya ditembakkan ke lubang tua, sumur tua itu ya. Ini sering digunakan sebagai tempat upacara pada tanggal 1 Oktober ya. Ini baru untuk memperingatin hari kesaktian Pancasila. Ya menurut orang-orang ya, untuk gerakan kasus gerakan S30 SPKI itu adalah ya perlawan terhadap atau pergantian terhadap ideologi Pancasila ke PKI. Tapi sekalanya itu kalian mau percayakan tentang peristiwa itu ataupun kalian enggak, serah ya. Saya sendiri enggak percaya teman-teman. Dulu pelantikan apa namanya untuk apanya pramuka di sini ya. Saya dulu ikut pramuka teman. Untuk apanya pramuka Praja Muda Karana saya masih ingat ya. Asli ini keren. Jadi ini luasnya 14,6 hektar. Sangat disayangkan untuk tempat yang tersisa hanya ini ya. Sumur maut. Jadi yang dimasukkan ke lubang buaya ini 6 jenderal ya, bukan 7. Ada yang bilang 7. Nah, kalau Pak Pierre Tandian mah enggak jenderal ya. Pak Hanusation dia lolos. Oh, ini sosok penunggu di sini. Sangat imut dia ya. Sekarang ditaruh lampu, seolah darah ya. Ini jenderal, ngeri banget sih teman. Sama TNI sendiri saling membunuh ya. Ya. Jadi PKI yang kejam itu adalah pada saat tahun 1948 ya, bukan di masa 65 namanya. Memang saya mengakui PKI itu kejam. Indonesia juga kejam ya teman-teman. Contohnya kayak penumpasan para simpatisan PKI itu tanpa pengadilan ya. Itu suatu kekejaman teman. Memang mereka salah, harusnya diadilin ya, jangan langsung dibunuh. Sama mohon maaf ya, buat keluarganya Bapak H. Nasution. Bapak itu kan mendirikan salah satu ormas pemuda Pancasila. Nah, pemuda Pancasila itu pernah bikin film ya. Dia memberantas para simpatisan PKI dengan secara brutal. Menurut saya itu suatu kekejaman teman-teman. Dan Pak Soeharto tidak layak dijadikan pahlawan. Ya, mohon maaf ya, ini saya berpendapat sendiri. Buat kalian yang memberikan saya ke hukum, ya itu terlalu lebay ya teman-teman. Saya membuat pendapat saya sendiri. Ini 7 ya. Kita nggak mengganggu mereka teman. Hampir panik ya mereka ya. Ini keren, ada naga-naga dalam mitologi ya, mitologi Indonesia ya teman. Nusantara, tak apal itu ya. Saya nggak penting berfoto di sini teman, yang penting kita selfie aja ya, sedapatnya aja teman. Nah, orang-orang kita itu terlalu biasa ya buang sampah sembarangan ya. Padahal sini ada tempat sampah namanya nih,
saya akan tunjukkan ke kalian. Dulu waktu kami pelantikan pramuka, di belakang ini kami duduk-duduk ya. Nah, ada yang bilang ada pintu, teman, saya akan coba ke belakang. Katanya bau anyir, bau darah. Mungkin ada orang yang mempunyai indera keenam ya, jadi bisa mencium-cium baunya. Ini harus hati-hati kalau jalan dari pinggir karena warnanya hitam seragam. Ini belakangnya. Wah, sepi teman sini. Jangan kita masuk ke portal apa nih, alam gaib. Ini ada pintunya ya. Jadi saya nggak bohong. Permisi. Wow. Bisa ke atas. Memang sini sepi banget ya. Kaget Pak, saya silakan Pak. Dipakai buat ngeprint foto ya ternyata. Tapi menurut saya tempat itu bisa diperbaikin sih. Belakangnya jangan berantakan gitu ya. Jangan dipakai buat nyimpan sepatu. Ini dia ya, kalau kalian mau difotoin. Nah ini. Pantesan panik aja orang tadi yang diri foto sana. Dikiranya saya mau ke atas ya, mengganggu mereka berfoto. Salah, kita udah bikin tadi video sana. Saya akan jalan kaki aja untuk menuju ke bangunan. Tadi saya ngomong terlalu frontal banget ya sini. Jadi kalau kalian yang nggak suka sama video saya, terserah sih. Kita lupa tadi ya, ada Sabta Marga nih. Nah, ini ada Pancasila. Oh, pakai ejaan lama ya. Kelihatan terawat. Dulu ini nggak terawat ya, tapi sekarang dirawat. Mungkin karena 1 Oktober kemarin teman-teman, Presiden datang kan. Sini ada acara panggung gitu. Ya, untuk kehormatan mungkin di situ. Inilah acara untuk paskibranya ya. Ini pasukannya. Pasukan Paskibra. Nah, ini adalah bangunan pengkhianatan ya, Museum Pengkhianatan. Ini masih jam 2:30, masih ada waktu teman. Jadi kita coba sempatkan ke sana. Nah, Museum Pengkhianatan. Nah, untuk museum yang sebelah ini kita belum pernah ya. Tapi kalau yang ini udah pernah. Oh, ada. Kayaknya udah pernah juga sih. Soalnya kan ada jembatan tuh sana. Karena kita nggak masuk dari bawah, jadi seolah-olah nggak pernah ya. Oh, sini ada menara pantau. Nggak tahu ini menara air dulu atau gimana ya. Oh, ada mobil nih. Mobil Pengkostrat. Oh, Pangdat ya, Pangdat bukan Pengkostrat. Yang sebelah adalah kendaraan Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangdat, Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Jadi ada juga kendaraan warna biru di rumahnya Bapak Ahmad Yani dekat Latu Harhar ya, di sekitaran Menteng. Tenaga kuda 250 tenaga kuda horsepower. Yang tengah Toyota FJ 25
kendaraan-kendaraan tentara lainnya. Land Cruiser, wah, digunakan Jenderal Besar Soeharto. Waduh, pahlawan. Pangkostrat beliau menggunakan kendaraan ini pada saat mendengar berita pemberontakan G30 SPKI. Wah. Nah, inilah kendaraan yang dirampas nih. Kendaraan truk buatan Amerika Serikat tahun 1961 ya. Merupakan replika dari kendaraan antarjemput pegawai Perumperuri atau bukan PN Artayasa yang digunakan pemberontak G30 SPKI untuk membawa jenazah Mahasiswa TNI Anumerta DI Panjaitan dari kediamannya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran. Nah, Jakarta Selatan ya. Ini jauh banget teman-teman dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur ya. Oke. Jadi di sekitaran rumahnya Bapak D. Panjaitan itu ada sebuah kawasan komplek Peruri teman-teman ya. Dan dulu disebutnya PN Artayasa. Ini ada panser yang kita lihat tadi ya di depan. FV603 ya, Saracen, kendaraan lapis baja buatan Inggris nih. Ini panser ini digunakan untuk mengantarkan jenazah ya. Bener yang saya bilang ya namanya. Jadi kita nggak ngasal ngomong teman. Bendera sangat gagah. Dan di depan sana ada market dari kawasan ini ya, atau bangunan itu. Sana ada kantin kecil-kecilan, ada seorang lagi makan sana. Benderanya Pak Harto. Jeep. Gak usah kita baca ya. Saya suka banget nih kendaraannya ya. Ini banyak tutup setengah. Udah kayak di film Amerika gitu ya. Ini memang kendaraan dari Amerika ya, iya nggak sih? Apa sih kendaraannya, Chevrolet atau apa nih? Oh, apa nih? Gloss Mobile, mobile. Ade. Jadi Pak Ahmad Yani sendiri namanya Ahmad Yani sendiri, dia udah dipilih Pak Soeharto ya, Soekarno sebagai penggantinya teman-teman. Tapi ya langsung disalib oleh Pak Soeharto, dilarang menduduki rantai ya, khusus anak-anak lah ya. Mobil dinas Bapak Jenderal Ahmad Yani. Nah ini pernah digunakan oleh Bapak ini sewaktu menjabat menteri atau panglima Angkatan Darat 1962-1965. Kita lihat dulu dari sampingnya. Keren ini teman. Jos banget nih bannya nih. Tutup ya. Khas banget ya ini ya. Ini paling saya suka nih. Bagian ininya nih, mantap. Jadi dia tidak mempunyai headrest, tempat istirahat kepala gitu ya. Nih, coba gini dong. Keangkat nih, biar nggak bisa dibawa orang kali ya. Kita foto dulu. Oke, kita lihat dulu secara dekat untuk kendaraannya Bapak Soeharto ini. Jenderal ini ya. Mantap. Dia jadi pahlawan lah Bapak ini ya. Saya bingung aja, ada aja pendukung Bapak Soeharto ya. Menurut saya selama 32 tahun hal yang wajar dia memberikan suatu kemajuan di Indonesia ini, ekonomi, walaupun memang dia sempat mengembalikan marwah dari
rupiah atau ekonomi Indonesia. Namun di tahun berapa ya, 70-an ya, 70-an kali ya, ya 70-an udah kecium lah bau-bau dari runtuhnya ekonomi. Sebenarnya Indonesia itu terlalu mengandalkan sumber daya alam ya, tapi untuk sumber daya manusianya kurang. Harusnya pada masa itu kita sudah bisa membuatkan kawasan industri ya, jadi kita bisa bersaing dan benar-benar menjadi macan Asia, teman-teman. Pada masa tahun 67-an lah ya, di masa dari situ sampai ke tahun 99, Pak Soeharto sendiri masih mengandalkan kekayaan alam, teman-teman. Jadi ya nggak heran kita tumbang dan tidak menjadi macan Asia seperti 4 negara. Saya ingat adalah Singapura, baru ada teman, Taiwan, mungkin Selandia Baru ya, satu lagi saya lupa teman, negara apa itu. Oke, pokoknya 4 teman ya. Kita nggak bisa bertahan di krisis moneter, akhirnya ya gimana. Tapi kembali lagi di masa Bapak B.J. Habibie, jadi Jos ya, Jos Markotop. Ya, sekarang kita giliran masuk sini, pasti panjang videonya ya. Orang tuanya sangat memberikan anaknya mandiri ya, kemandirian, tidak terlalu diperhatikan. Ini air mancurnya mati. Ini market nggak usah lah ya, memakai zaman dulu teman. Ini perkampungan. Seandainya bangunan ini dipertahankan semua, bagus ya. Ini cuma tinggal berapa aja bangunan yang bersejarah ya. Sana 3 itu teman-teman ya. Nah, pos komando tadi kita di sini. Nah, ini doang yang dipertahankan nih. Di bagian tengah ini pos komando, rumah penahanan. Nah, itu. Baru dapur umum. Nah, ini doang yang dipertahankan ya, bagian tengah doang. Sentral ini. Nih, kalau kalian lihat situ. Market kawasan ini seharusnya bisa direkonstruksi ya untuk bangunannya ya. Sebagai sejarah aja, bilang aja ini replika gitu ya. Pasti sah aja teman. Apalagi kan bukan kualitas koleksi ya, koleksi dari museum juga nggak selamanya, nggak semuanya dia asli.